Salam AJS Project Almunindo JS Steel. Kembali lagi di video tutorial pemasangan pintu lipat. Di video kali ini kita menjelaskan secara detail aksesoris dari pintu lipat untuk kebutuhan rel winanya. Di sini kita mulai persiapan untuk pemasangan kusen dari gawangan pintu lipat. Sudah hampir selesai untuk gawangan kusennya, tinggal kita pasang ke lobangan yang disiapkan. Oke, kita cek dari daun pintu dan aksesoris rel winanya ya. Langsung aja kita cek videonya. Nah, ini untuk rel atas, untuk bagian rel pintu lipat. Oke, di sini kita lihat roda rel pintu lipat untuk bagian yang atas ya, pakai dua roda kita biar nggak goyang dan biar stabil untuk buka pintunya. Nah, seperti ini untuk penempatannya di bagian atas. Lanjut untuk engsel roda bawah. Nah, seperti ini bentuknya ya, ada perdan sama roda yang kuning itu. Posisinya juga di bawah ya, seperti ini. Engsel tengah wina. Nah, untuk penempatannya di sini ya, di as antara atas sama bawah. Lanjut untuk bracket engsel gantung ya. Kita gunakan 3 bracket untuk bagian atasnya. Untuk penempatannya sama di atas ya, untuk bracket sama kedudukannya. Lanjut untuk kunci plus handle-nya kita menggunakan Gratino. Handle mangkok. Untuk handle mangkok kita pakai di as ya untuk penempatannya. Flashball atau slot kita gunakan 4 slot. Untuk slot kunci pintu keduanya. Engsel 4 in kita menggunakan Brilon untuk engsel kupu-kupunya. Untuk engsel winanya kita dipakai di pintu kedua dan ketiga ya. Untuk pintu yang lainnya kita menggunakan engsel kupu-kupu. Kita kasih 3 per daun engsel kupu-kupunya. Nah, di sini penempatan engsel kupu-kupunya, daun pintu pertama sama ke kusen. Ini tambahan plas bola yang tadi. Untuk silen kita pakai asetoksi ya, white. Khusus untuk silen aluminium. Kita lihat secara detail lagi ya untuk bagian atasnya sama untuk yang bawah. Oke, berikut penjelasan dari rel wina dan aksesorisnya. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, langsung aja tekan tombol loncengnya. Untuk buka pintunya kita pakai pintu untuk pintu lipat yang ini 4 daun ya.
3 buka ke kiri, 1 buka ke kanan ya. Oke, langsung kita cek pemasangan stopper di bagian kusennya. Untuk pemasangan stoppernya kita kasih 2 aja ya, di kiri sama di kanan. Untuk bagian atas kita nggak gunakan stopper. Untuk kode stoppernya kita pakai 5564 ya, untuk kode aluminium. Masih proses pemasangan stopper. Oke, buat teman-teman yang belum like dan subscribe, bisa langsung like dan subscribe di channel Aluminium Steel. Kita belajar nukang pemasangan kusen aluminium dan pintu lipat ya. Di sini kita menjelaskan video pemasangan pintu lipat dengan menggunakan rel Winas secara detail. Untuk pemasangan paku ripet di stopper ini kita kasih 5 ripet ya. Jarak pembagiannya kita bagi rata. Sambil menunggu proses pemasangan stopper, kita persiapan untuk pemasangan engsel di bagian daun pintunya ya. Untuk kusennya kita menggunakan kusen 4 in untuk frame daun pintu, frame dari gawangan kusen pintu lipatnya. Oke, setelah selesai pemasangan engsel di bagian daun pintu yang pertama, langsung aja kita tempel di bagian kusennya. Kita langsung cek proses pemasangannya secara detail. Seperti ini ya proses pemasangannya. Jika kurang pas, bisa kita tambahin ganjel di bagian bawah ya, untuk pembagian spare atas dan bawah biar nggak mentok atau nyangkut. Jika udah benar-benar pas, baru kita baut ya. Buat teman-teman kemungkinan sudah paham untuk pemasangan engsel di bagian daun pintu.
Kita lanjut pengeboran bagian yang atas ya untuk pemasangan engselnya. Untuk engselnya kita kasih 3 per daun pintu ya. Di pintu kedua juga kita kasih engsel kupu-kupu. Nah, untuk yang di bagian 2 dan 3 nanti kita pakai relwina ya, nggak ada engsel kupu-kupunya. Oke, udah pas. Langsung aja kita kasih baut beberapa. Kita cek dulu ya posisinya. Posisinya harus rata dengan kusen ya, harus benar-benar rata biar pas. Jika udah pas, kita lanjut lagi untuk pemasangan engsel yang kedua atau pintu yang kedua. Jika masih kurang-kurang pas, kita bisa geser engselnya ya, masih bisa di setel bagian bautnya. Tinggal kita mainin bagian bautnya. Oke, kita langsung cek proses pemasangan engselnya seperti apa. Nah, untuk pemasangan engselnya harus dicoak dulu ya bagian sirip daun pintunya ini biar engselnya rata. Kita coak siripnya sebelah. Kalau nggak dicoak, engselnya terlalu nongol ya, jadi nggak rapet bagian daun pintunya. Nah, kita buang dulu menggunakan tang untuk siripnya. Nanti kita bisa lihat hasilnya yang setelah dibuang siripnya seperti apa untuk penempatan engselnya. Nah, seperti ini biar rata engselnya ya. Kalau untuk yang di bagian engsel winanya kita nggak coak, untuk engselnya nggak ada yang kita coak, langsung di luar untuk penempatan rel winanya. Hati-hati buat teman-teman, bisa jangan sampai salah coak untuk penempatan engselnya, karena kalau udah bekas gerindan atau coak kan bisa terlihat sangat jelek. Jika sudah terpasang di daun pintunya, langsung kita penyetelan rel bagian atas ya. Nah, seperti ini yang pintu sudah terpasang. Di bagian atas untuk penempatan relnya ya, di atas ini. Buat teman-teman jangan sampai salah untuk penempatan engsel winanya ya, di antara pintu 2 dan pintu ketiga untuk pintu lipat. Setiap selang 2 pintu itu harus ada engsel pintu lipatnya menggunakan wina. Tapi ada juga pakai engsel roda sliding juga bisa, itu penempatannya sama di bagian pintu 2 dan pintu ketiga. Untuk
kelebihan dan perbedaan engsel Wina dan engsel sliding. Untuk pintu lipat itu covernya nggak bolong ya untuk pintu lipat yang rel Wina. Kalau yang pintu lipat menggunakan rel sliding biasa itu biasanya kusen open backnya itu dibalik penempatannya, jadi kelihatan bolong. Kalau pintu lipat menggunakan rel Wina itu di atas, nanti kita tutup cover bagian atasnya, jadi terkesan lebih rapi ya. Langsung aja kita bor untuk penempatan rel atasnya ya. Tadi udah di emal, tinggal kita pengeboran. Mungkin buat teman-teman sudah paham untuk masalah teknik pengeboran ya. Jadi di video kali ini nggak kita bahas untuk masalah pengeboran. Kita membahas hanya penempatan engsel Wina untuk pintu lipat. Biar nggak salah untuk penempatan engsel Winanya, kita kelupas lakbannya ya, yang di lakban label dari Alexindo-nya yang nomor pintu kedua itu udah kita lepas lakbannya biar nandain penempatannya, biar nggak salah ngebor atau salah nyoak ya. Karena kalau udah salah nyoak itu bisa jelek liatnya atau kurang rapi ya. Untuk menggunakan pleasernya, kita menggunakan pleaser S8 biar lebih kuat ya untuk nahan beban dari daun pintu lipatnya. Dan relnya juga lumayan berat sih untuk rel pintu lipat ini Wina. Nah di situ udah kita lihat ya, kita gantungin langsung untuk engsel Winanya, sudah kita pasupin langsung. Jika sudah pas, langsung aja kita pasang ya bautnya biar nggak lama-lama megangin. Ya, jika udah pas langsung aja kita geser ya bagian rodanya ke pintu nomor 2. Nah di situ sudah dibuka juga untuk lakbannya ya, biar nggak salah penempatannya. Untuk daun pintunya kita ya pakai yang polos dan yang sirip ya, biar ada stoppernya jadi terlihat lebih rapat. Untuk yang di kupas itu lakbannya itu tiang pintu yang polos.
Yang sebelah kiri yang ujung itu yang belum dibuka itu yang ada siripnya buat pentokan pintu swingnya nanti. Nah, langsung aja kita setel untuk roda bagian atas dari produk Winanya. Untuk penempatan rel bagian atasnya itu kita tempatkan di rata bagian ambang kusen ya, di atas ya, biar nggak salah-salah. Itu jaraknya kita ambil rata aja untuk penempatannya, jadi nanti ketemunya tuh pas as di daun pintunya ya. Nanti kita cek secara dekat penempatannya seperti apa. Di sini kita perhatikan dan kita dengarkan teori dari pemasangan pintu lipat dengan spesifikasi rel Wina dengan bahan pintu Alexindo. Jadi penempatan engselnya itu di bagian luar ya, karena pintunya itu buka keluar untuk rel Winanya. Kalau misalkan buka ke dalam, jadi kita taruh engselnya di bagian dalam untuk rel Winanya. Karena ini dari permintaan dari yang punya rumah, minta buka keluar, kiri 3, bagian kanan pintu swing 1. Nah, seperti ini ya, kita cek secara dekat. Nah, jadi pas as ambang ya, jadi ketemunya kalau rata dengan bibir kusen bagian atas untuk relnya, ketemunya pas engselnya di ambang pas as daun pintunya ya. Untuk pemasangan kacanya nanti kita bongkar lagi daun pintunya ini untuk menyetel engsel-engselnya biar nggak salah, sama penempatan arah bukanya kita cari aman dan biar lebih rapi lagi penempatannya, proses pemasangannya, menghindari gagal proses pemasangan. Biasanya buat teman-teman yang belum pernah pasang pintu lipat itu suka salah-salah pencoakan, salah penempatan engselnya. Jadi kita cari aman aja di video kali ini. Untuk pemasangan plasbol dan handle mangkoknya juga nanti kita lepas dulu untuk daun pintu yang udah terpasang ini. Jika kurang kencang kita tinggal tambahin lagi bautnya ya. Setelah proses pemasangan engsel bagian atas, langsung kita pemasangan engsel di bagian tengah ya, engsel dari engsel Winanya. Nah, ini kita mulai pemasangan engsel Wina untuk yang tengah. Kita bagi as ya untuk pemasangannya biar sama rata. Kita kasih mata bor 3,5 dulu ya untuk pengeboran Alexindo ini, karena terlalu lumayan keras juga ya, bagus juga untuk ketebalan materialnya.
dibandingkan Dakon dan yang lain. Jika udah pas, langsung aja kita tempel engsel winanya di bagian tengah. Jika kurang pas, kita bisa geser-geser lagi, kita kendorin dulu bautnya, dipastikan benar-benar persisi ya, atau enggak miring, biar menambah poin proses pemasangannya ya. Itu harus benar-benar diperhatikan biar konsumen juga puas dengan hasil pemasangan dari produk kalian. Oke, jika udah selesai terpasang, kita cek ya prosesnya sudah stabil atau belum. Kita coba ya cara jalan dan fungsinya apa udah normal. Kita geser dulu couplingnya atau stagger. Nah, seperti ini ya cara kerjanya dari engsel pintu wina. Sudah bisa kita lihat ya, udah normal. Langsung aja kita cek ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita perhatikan secara dekat. Ya, seperti ini hasil dari pemasangan pintu lipatnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk pemasangan plasbol atau slot dan handle mangkoknya ya. Sambil menunggu proses pemasangan plasbol dan slot, kita cutter lantainya untuk bagian bawah ya, untuk penempatan engsel yang bawah ya. Kita proses pengaturan keramik dulu. Untuk posisinya rata dengan bibir luar ya, untuk penempatan cutter keramiknya itu di bagian luar ya, rata dengan kusen. Nanti seperti apa hasil dari pemasangan LU bagian bawahnya, kita simak terus videonya sampai selesai dengan hasil finishing pemasangan pintu lipat aluminium. Nah, proses pengemalan plasbol atau slot ya. Lebih rapi pakai plasbol ini ya daripada pakai slot jendela biasa. Ini khusus untuk aluminium plasbolnya. Kalau yang pakai slot biasa itu nempel di luar, kurang rapi ya dilihatnya. Jadi kita pakai plasbol atau slot ini dari produk Dexon ya, dia ngeluarin plasbol dan slot ini. Setelah proses pengemalan, langsung aja kita bor ya. Nah, teman-teman saksikan juga ya sampai selesai.
Setelah dibor bagian sudut-sudutnya kita gerinda ya, biar lebih cepat prosesnya. Jadi teknisi di Almuri Steel ini udah benar-benar paham untuk bagian pemasangannya. Dia udah bisa bagi-bagi pekerjaan, bagi-bagi tugas, dia sudah paham betul. Dia satu ngerjain plaspol dan handle mangkok, satu lagi proses pengaturan lantai untuk penempatan rel bawah. Untuk plaspol atau slotnya kita kasih 4 ya, di pintu ke 1 dan pintu ke 3 ya. Untuk penempatan plaspolnya itu atas bawah ya, biar nggak goyang. Sudah selesai pengerindaan, kita proses pencopotan ya. Kita bor aja bagian sebelahnya, nanti kita copot bekas gerindaannya, lalu kita proses pemasangan plaspol. Oke, langsung aja kita cek lagi ya proses penggerindaan lantai keramiknya. Sudah hampir selesai. Untuk posisinya juga belum rata ya lantai keramiknya, atau belum dipasang, jadi nanti kita tinggal kasih adukan aja untuk penempatan rel winanya. Sudah mulai persiapan ya. Kita kasih adukan sendiri aja nanti, biar tukang sipil bangunannya yang rapihin. Kita tempatkan posisinya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, untuk pengaturannya tuh rata dengan bibir luar tuh ya. Sudah kita bisa lihat dari gambar di ini ya, video ini kita bisa lihat posisinya benar-benar rata dengan bibir luar. Kita tarik lurus dengan tiang satunya lagi. Oke, langsung aja kita persiapan untuk plester penempatan engsel bawah ya. Untuk kedudukannya kita bor dulu ya untuk penempatan pisernya. Setelah dibor, nanti kita langsung pasang ya. Kita sediain adukan dulu. Ini masih proses pemasangan slot plaspol. Sudah hampir selesai juga ya pemasangan plaspolnya. Kita pemasangan spigot di bagian atas biar enggak goyang-goyang ya, untuk besi slotnya biar lebih presisi. Oke, langsung aja kita isiin adukannya ya, karena memang posisi bagian belakang belum di keramik, belum rapi juga penempatan lantainya, jadi kita siapkan dan kita sesuaikan buat penempatan
rel U bagian bawahnya. Untuk tahap finishingnya nanti kita serahkan kepada tukang sipilnya ya, karena bukan bidang dan bukan bagiannya. Kita cuma untuk penempatan titik-titiknya aja ya, kita kasih adukan. Posisinya harus rata dengan keramik ya, biar nggak nyandung kaki atau nyangkut ya. Harus benar-benar diperhatikan rata dengan lantai biar nggak nongol. Oke, jika kurang kenceng atau kurang padat kita bisa tambahin lagi untuk perekat adukannya. Untuk sementara nanti kita kasih baut pleaser ya, biar tambah kenceng untuk bagian bawahnya. Nah, seperti ini teman-teman, jika belum paham untuk penggunaan aksesoris pintu lipat rel Wina. Oke, kita lanjut untuk pemasangan handle mangkok ya. Untuk penempatan handle mangkok juga kita kasih di as ya, karena masih terjangkau dengan tangan, nggak terlalu tinggi juga untuk pintu lipat yang ini. Jadi kita tambahkan di as biar lebih rapi. Proses pemasangan handle mangkok ini juga sama seperti paspol, kita emal dulu. Setelah diemal dengan pensil dan siku, baru kita lakukan pengeboran, terus pengerindaan biar pas, biar nggak ada bolong ya buat penempatan handle mangkoknya.
Oke, kita lanjut proses pemasangan engsel bawah ya, karena sudah kering untuk plesteran yang tadi kita plester, sudah lumayan kering. Jadi kita langsung proses pemasangan engsel bagian bawah. Tadi kita sudah saksikan proses pemasangan plasbol dan slotnya. Jadi kita langsung pasang kaca, terus kita lanjut proses pemasangan bagian engselnya ya. Nah, di sini juga sama ya, kita ambil as juga untuk pemasangannya biar ngelipetnya stabil normal. Jika kurang pas kita tinggal ganjel dulu ya untuk kedua sisi bagian pintunya, diratakan biar nggak tinggi sebelah untuk daun pintunya. Buat teman-teman, jika ada pertanyaan bisa isi di kolom komentar, nanti insya Allah saya bantu jawab untuk pemasangan rel dengan pintu lipat dengan rel Wina. Insya Allah saya bantu jawab pertanyaan di kolom komentar. Nah, di sini sudah hampir terpasang ya, sudah selesai ya, tinggal kita cek aja cara kerjanya dari engsel Wina ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika masih ada yang nyangkut, nanti kita tinggal taikin ya. Untuk engsel bawahnya tuh ada pernya, bisa ditaikin, tinggal mainin bautnya aja. Oke, lanjut kita proses pemasangan kunci plus handle dari Glatino yang tadi ya. Di video yang awal sudah saya jelaskan untuk aksesoris kunci plus handle pintu swingnya, karena di pintu lipat ini ada satu yang buka pintu swing satu ya. Jadi kita menggunakan kunci plus handle Glatino. Nah, seperti ini teman-teman proses pemasangan kunci plus handle ya. Kita bolongin dulu untuk lubang handlenya. Untuk mata bornya kita menggunakan also 18 ya, 18 mili ya, untuk lubang kuncinya. Nah, perbedaannya dengan pintu lipat menggunakan sliding, dia bagian atasnya nggak bolong ya, kusennya tuh nggak ada bolong. Nanti cuma kita lubangin untuk pemasangan slot dari plasbolnya di bawah dan di atas. Kita pasang plasbolnya, kita bor untuk lantai dan kusennya. Masih proses pengecekan area kerja ya, dirapihkan biar terkesan nggak berantakan bekas kita bekerja, biar terkesan lebih rapih ya proses pemasangannya. Kita tinggal penyilenan pemasangan slot lubang kunci. Untuk handle juga sudah hampir selesai ya teman-teman. Di video ini sudah terlihat hasilnya ya. Udah sampai di sini udah bisa kita lihat. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk pemasangan slot plasbol.
Nah, sudah pas lubangnya. Nah, bisa dibuka normal. Langsung kita pengemalan untuk lubang slot yang bawah ya. Untuk kasih tanda kita kasih silen ya di ujung besi slotnya, biar enggak geser-geser lubangnya, biar langsung pas kita proses pengeborannya. Kita kunci dulu yang atas. Untuk yang bagian bawah kita mal ya, udah kita silen tadi kan ujungnya. Nah, kita buka. Untuk ngebor yang bagian bawah kita menggunakan mata bor kaca ya, biar nggak pecah keramiknya, menggunakan mata bor 8. Nah, seperti ini pengeboran lantai keramik ya, harus miring posisinya biar nggak meleset. Jika kurang gede kita tinggal lebarin lagi untuk lubangnya. Buat teman-teman juga buat nambah pengalaman proses untuk pengeboran lantai keramik granit biar nggak pecah. Sip, sudah pas ya, lumayan seret. Nanti tinggal kita gedein lagi lubangnya biar pas. Untuk di pintu yang ketiga juga kita kasih slot plasbol juga ya, untuk menahan pintu swingnya biar nggak goyang-goyang. Seperti yang pertama kita tandain silen dulu untuk bagian ujung besi plasbolnya. Nah, kita ratain dengan kusen bibir luar, langsung kita tempelin ya. Jika sudah ada tanda silen yang nempel tadi, kita tinggal bor ya untuk penempatan lubangnya biar nggak meleset jauh. Fungsi dari ngemal lubang itu menggunakan silen seperti itu. Oke, jika sudah pas langsung aja kita bor ya bagian atas. Untuk bagian bawah juga sama ya, proses pengemalannya seperti yang di atas. Untuk pengeboran lubang plasbolnya menggunakan mata bor 8 ya, biar nggak kegedean dan nggak kekecilan. Itu sudah pas dengan besi dari plasbolnya. Oke, kita coba ya untuk slotnya. Nah, sudah masuk semua, sudah pas. Coba kita jajal untuk pintu swingnya, sudah nggak ada yang mentok ya, sudah pas, benar-benar persisi. Untuk tahap selanjutnya pelubangan kunci, sambil menunggu pelubangan kunci kita ganjel dulu ya untuk kacanya. Kita tahap silen. Untuk pelubangan kuncinya juga kita mal juga ya, biar nggak salah ngelubangin. Sambil menunggu lubang kunci selesai juga kita ganjel bagian kacanya biar nggak turun. Nanti kita ganjel bagian bawah, lalu kacanya kita ganjel juga untuk tahap penyilenan.
biar nggak turun saat hasil finishingnya. Buat teman-teman yang belum like, subscribe bisa langsung ya, ditekan tombol like, comment, subscribe ya. Untuk tahap penyilanan kita mesti ganjel kacanya ya, biar nggak goyang-goyang, dan untuk ganjelnya juga kita pastikan itu luar dalam ya, biar silennya masuk antara sela-sela kaca ke kusen atau daun pintunya biar lebih padat. Untuk tahap selanjutnya kita kletek aja lakban dari label dari Alexindo nya biar nggak ganggu silennya ya, biar lebih kuat silennya, lebih nempel ke frame pintunya. Jika sudah diganjel untuk kacanya, langsung aja kita persiapan untuk nyilan ya. Sama kita cek juga nih bagian lubang kuncinya, dan bagian luar belum ditutup cover ya. Dari relnya tuh masih kelihatan jelek, nanti kita tutup cover ya. Untuk tahap finishing itu sih. Jadi kita persiapkan yang lain dulu ya, kita rapikan. Terlihat aneh gitu jika relnya nongol di luar gitu, kalau nggak ditutup dengan cover open back. Untuk covernya kita menggunakan open back, kita sesuaikan dengan warna daun pintu dan kusennya, kita gunakan juga warna putih ya. Untuk lubang pintunya jika kurang pas, kita masih bisa geser-geser ya untuk lubang kuncinya biar pas. Oke, ini kita lihat bentuk cover penutup rel ya. Kita potong siku menggunakan open back. Oke, kita langsung aja proses pemasangan dari covernya ini ya. Untuk covernya kita menggunakan open back 3 in warna putih juga, menyesuaikan dari warna menutupi rel frame pintu lipatnya biar kesan lebih untuk mantap. covernya itu kita potong siku ya di bagian ujung-ujungnya, atau potong adu manis biar nyiku. Nah, seperti ini ya hasilnya setelah ditutup hasilnya lebih rapi kan setelah ditutup dengan cover open back ini, jadi nggak terlihat relnya ya. Nah, seperti biasa ya, proses pelobangannya kita emal dulu untuk bagian lubang bautnya. Setelah udah benar-benar pas, baru kita bor untuk penempatan dari cover open back ini.
Jika sudah pas, langsung aja kita pasang baut dieselnya ya, kita kencengin untuk yang bagian kiri. Bilang pakai itu geser ini pertama. Ini tahan 5 jam. Untuk pemasangan bautnya kita pastikan sebelah kiri dan kanan ya, biar nggak copot atau jatuh pada covernya ini. Ke ember kali beli? Hah? Kita buat 3,5 aja. Untuk pengeboran yang bagian kanan, langsung aja kita bor tembusin ke relnya ya, kita langsung baut ke relnya. Kita nggak menggunakan bracket untuk di bagian yang kanan karena sudah ada tahanan dari relnya ya. Sambil menunggu pemasangan cover, kita silan ya bagian pintunya atau bagian kacanya. Sudah terpasang ya, langsung aja kita cek dari covernya ini ya. Setelah ditutup cover, relnya nggak terlihat ya, lebih rapi hasilnya dari sebelumnya. Oke, kita bisa lihat ya hasilnya sudah di silen semua. Nah, itu paspol yang tadi pusen juga udah di silen. Nah, ini handle mangkoknya sama paspol bagian bawah lebih rapi ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video dari Alumni Jaya Steel. Udah. Lagi.